Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasa kalian? Semoga tetap lancar ya. Kemarin kita bahas VGA merek terbaru yang harganya cukup menggiurkan, dan kali ini masuk lagi nih yang bakal bermain di segmen carry hori juga nih. Harganya tergolong terjangkau dengan bonusan kipasnya nggak nanggung-nanggung. Dapat 5 kipas FRGB dalam paket penjualannya. Apakah kalian tahu merek apakah ini? Daripada kelamaan, mending cus saja ya. Tapi sekedar mengingatkan bagi yang sering nongol, nggak pencet tombol subscribe, coba pencet dulu. Nggak rugi kok, malah dapat pahala. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng sama tombol thanks. Isi kelasnya. Dulu-dulu banget buat cari casing yang harga tergolong terjangkau dengan tampilan good looking itu susah ya. Kalau sekarang harga di bawah 500 ribuan, kalian udah dapat casing yang unik dan menarik. Ya tapi jangan berharap bahan berkualitas tinggi yang ada di rentang harga segini. Dan yang bakal kita bahas adalah casing Big View dari merek Dracula. Bukan dong, Draconze maksudnya. Nah, merek ini juga dipegang oleh distributor NST alias Nano Solusi Teknologi, yang megang juga merek Natek ya. Untuk harganya sendiri di Rp455.000 buat warna hitam, kalian nambah Rp20.000 buat warna putih. Dan seperti yang saya bilang, dapat bonus 5 kipas FRGB dalam paket penjualannya. Sama kalian bisa nambah 2 kipas lagi nih di bagian bawah ukuran 12 cm. Nah, casing ini modelnya bentuk akuarium ya, yang bisa dibilang udah umum buat sekarang. Terus hanya dikhususkan untuk motherboard mini ITX dan micro ATX. Panjang VGA maksimal ini di 330 mm. Untuk tinggi CPU coolernya dan panjang power supply-nya nggak ada infonya nih. Tapi nanti saya update ya kalau memang ada ya. Untuk storage sendiri bisa dipasang 1 hard disk dan 2 SSD. Oke, langsung aja kita lihat produknya. Informasi di dusnya bisa dibilang cukup lengkap nih, bahkan jelas banget struktur dari casingnya gimana. Pada bagian sampingnya ada detail spesifikasi dari casingnya. Ya silahkan dibaca aja sendiri. Sekarang kita lihat langsung nih casing Draconze Big View ini. Bagian depan sama sampingnya udah full kaca yang dikasih list hitam sebagai pemanisnya. Nah, yang saya suka dari casing ini, logonya itu timbul ya. Bener-bener niat buat bikin logonya. Kalau dilihat dari samping ini, rasanya udah kebayang ya motherboard MATX mana yang lebih cocok di casing ini. Sayangnya untuk membuka penutup kaca sampingnya masih pakai 4 baut pengunci. Ya model gini sih mesti hati-hati pas bukanya ya, karena nggak ada penahannya. Jadi kalau nggak ditahan pakai tangan bisa jatuh dan pecah. Untuk ketebalan kacanya sendiri, menurut informasi yang saya dapetin ini adalah 4 mm. Begitupun juga kaca di bagian depannya. Nah, untuk membuka kaca bagian depannya ini mesti buka 2 baut pengunci bagian atas dan bawah. Dan aslinya ini tinggal didorong sih, tapi saya malah membuka baut samping pengunci yang ketiganya. Jadi baru saya buka. Di bagian ruang kabel manajemen ini cukup baik ya, bahkan jarak antara motherboard dengan fan bagian atas atau di bagian atas casing ini cukup aman kalau mau dipasang radiator 240 di bagian atasnya. Dan di bagian sampingnya ada lubang buat kabel manajemen. Untuk fan sampingnya ini standar ya, dan ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari dalam casing. Dan semua fan di casing ini jatuhnya exhaust ya, bukan intake. Pada bagian power kipasnya ini hanya pakai molek 2 pin ya, bukan yang 4 pin, yang langsung dipasang seperti yang ada di video. Oh ya, di bagian bawah ini masih ada ruang kabel manajemen yang nggak bakal ketutup oleh motherboard. Lanjut di area belakang, di bagian radiator sama harddisk, nah ini udah dikasih ventilasi udara. Tapi sayangnya untuk penutup slot ekspansi modelnya model biasa nih, yang dibuka bautnya langsung copot maksudnya. Pada bagian samping ada 2 sirkulasi udara nih di bagian kipas sama power supply. Dan untuk bahan casing sendiri ketebalannya kurang lebih di 0,55 mm. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga nih. Ya standar casing harga-harga segini sih ya. Oke, lanjut di bagian dalam ada bracket harddisk yang juga bisa dipasang SSD. Dan buat membukanya harus membuka 4 baut pengunci di
bagian kanan dan kiri. Dan bisa dilihat dudukan buat hard disk 1 dan 2 SSD ya. Nah, di balik bracket ini ada tempat SSD lagi nih, dan ternyata bukan hanya di atas ini ya, di bagian bawah dekat power supply ini ada tempat SSD lagi. Jadi total SSD yang bisa dipasang di casing ini harusnya ada 4 sih ya. Nah, untuk semua kabel dari casing ini udah flat dan berwarna hitam. Cuma satu doang sih yang masih tebel. Yap, ini kabel USB 3.0. Terus ini ada kabel USB 2.0 dan HD audio sama front panel. Dan satu lagi ini colokan LED SW. Nah, ini biasanya dibutuhkan controller kalau mau ubah RGB secara manual, main pencet-pencet. Bukan untuk fan bawaan pada casing ini ya. Pada bagian atas casing ini nggak ada dust filter nih, polosan gini doang. Terus di sini ada tombol power, tombol reset, tombol LED, mic, audio, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Ya, cukup lengkap untuk rentang harga sini. Pada bagian bawah ini juga nggak dapet dust filter. Jatuhnya di casing ini nggak ada satupun dust filter ya. Dan sayangnya lagi di bagian kaki-kakinya ini nggak dikasih busa. Jadi kalau meja kalian itu miring dikit, ini PC-nya bisa bergeser, langsung pindah ke rumah tetangga. Enggak mungkin kali ya. Buat pemasangan power supply, motherboard, bahkan VGA nggak ada kendala yang cukup berarti di casing satu ini. Begitupun juga buat pemasangan kabel-kabel, baik kabel power supply, front panel, sama sekalian merapikan kabelnya. Ya cukup oke sih, walaupun mohon maaf ya, saya nggak kasih lihat pemasangan hard disk dikarenakan keterbatasan alat yang dipakai. Tapi bisa dibilang cukup rapi sih casing ini. Ya paling enak pakai MATQ yang mungil ya, yang slot RAM-nya itu cuma 2. Kalau yang slot RAM-nya 4 itu mesti nutup dual fan di bagian sampingnya. Oh ya, di sini saya pakai CPU cooler yang cukup tinggi nih. Nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Kalau nggak salah 158 mm atau 155 mm. Dan ternyata kepentok sama penutup kacanya. Aduh, berarti tinggi CPU cooler buat casing ini kemungkinan maksimalnya hanya di 150 mm. Cuma memang CPU coolernya nggak rata sih ya, rada miring. Mungkin udah kelamaan dipakai di motherboard ini, jadi motherboardnya ketarik. Akhirnya CPU coolernya ikutan miring. Dan ini saya terpaksa pakai baut yang rada panjang nih, biar kacanya bisa dipasang. Oke, kita hidupkan PC-nya dan gimana? Masih cakep juga kan? Biar kata non ARGB. Apalagi dapat 5 bonus kipas FRGB dalam paket penjualannya. Jadi nggak pakai repot buat beli kipas lagi ya kan. Kesimpulan singkatnya, casing ini cukup bisa bersaing dengan merek lain di rentang harga yang kurang lebih sama. Ya walaupun untuk kekurangan yang dirasakan pas pakai air cooler ya, yang kebetulan tingginya 155 atau 158 mm. Nah kalau pakai radiator 240 harusnya oke banget nih, nggak ada masalah. Dan lagi cukup banyak disediakan tempat buat SSD SATA di casing satu ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing gaming dari merek yang baru aja nongol di pasaran Indonesia ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.